Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita untuk kalkulus mata kuliah kalkulus integral ya. Nah, kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang teorema fundamental kalkulus, sekarang kita mau membahas tentang integrasi, salah satu teknik yang sering digunakan dalam integrasi, yaitu teknik substitusi. Kita mau lihat menggunakan contoh ya teman-teman ya. Nah, di contoh kita yang pertama, kita diminta untuk menentukan hasil dari integral 2x dikali dengan e pangkat x pangkat 2 dx. Nah, pertama kita harus menentukan f kapital X, di mana f aksen x itu nanti hasilnya adalah integrannya. Integrannya yaitu 2x e pangkat x kuadrat. Gitu. Sebentar. Nah, kita mungkin bisa mengasumsikan karena kita lihat ada bentuk x kuadrat, kemudian x kuadrat ini adalah antiderivatif dari 2x. Berarti ya maksudnya, jadi 2x ini ketika kita integralkan nanti hasilnya adalah x kuadrat. Maka fx sama dengan x kuadrat e pangkat x kuadrat adalah antiderivatif dari 2x e pangkat x kuadrat. Nah, ini asumsi kita yang pertama, untuk jawaban kita yang pertama. Kita mau melihat apakah jawaban tersebut benar atau salah. Nah, kalau kita mau melihat apakah jawaban itu benar atau salah, berarti persamaan ini harus kita turunkan lagi. Kalau kita turunkan, nanti kita harus ketemu hasilnya adalah bentuk ini. Gitu ya. Jadi yang ini yang kita turunkan, nanti hasilnya harus 2x e pangkat x kuadrat. Begitu. Nah, kalau kita turunkan, ternyata kita peroleh, ingat, karena tadi dia bentuknya adalah perkalian dua fungsi, ketika kita turunkan jadinya ada begini ya bentuknya ya. Jadi, ini U, ini V, ini U aksen V, ditambah U, V, aksen. Ternyata ini tidak sama dengan 2x e pangkat x kuadrat. Nah, ternyata asumsinya yang kita buat tadi kurang tepat. Maka kita perlu melihat asumsi lain dengan menganalisis lebih detail lagi. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa 2x ini sudah ada dalam integrannya, ya. Tadi ini kalau supaya kita ingat, saya tulis di sini jadinya ini soalnya 2x e pangkat x kuadrat dx. Ini ya. Nah, si 2x yang tadi merupakan turunan dari x kuadrat itu ternyata sudah ada dalam faktornya, dalam integrannya. Ini 2x. Dan x kuadrat ini sudah muncul pada integran dalam bentuk kombinasi fungsi, di mana x kuadratnya ini merupakan pangkat eksponensial. Nah, selanjutnya dengan menggunakan aturan rantai untuk fx sama dengan e pangkat x kuadrat, kita akan peroleh f aksen x sama dengan e x kuadrat d per dx dari x kuadrat. Ini sama dengan 2x e pangkat x kuadrat yang merupakan bentuk integran itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan contoh ini, ingat bahwa untuk integral tak tentu kita perlu menambahkan sembarang konstanta untuk memperoleh hasil integral tak tentunya. Ya, kalau integral tak tentu kan pasti kita tambahkan dengan konstanta ya. Sudah, berarti kita dapatkan jawabannya ini. Gitu. E pangkat x kuadrat tambah y, itu jawabannya. Begitu ya. Nah, ini untuk ilustrasi kita. Nah, ini nanti kalau kita perhatikan, secara umum jika satu faktor dalam suatu integran adalah derivatif dari bagian lainnya, jadi nanti kalau misalnya dalam satu turunan itu ada kombinasi fungsi, kemudian salah satu fungsi ketika diturunkan adalah fungsi yang lainnya, kita dapat menggunakan aturan rantai pada turunan, gitu ya. Jika f adalah sembarang antiderivatif dari f kecil, maka
dari aturan rantai kita akan memperoleh turunan dari FU itu sama dengan F aksen U DU per DX sama dengan F kecil U DU per DX. Nah, kemudian dari sini nanti kita peroleh integral FU DU per DX kali DX itu sama dengan integral D per DX dari yang besar ini. F besar, fungsi besar, DX sama dengan FU tambah C sama dengan integral FU DU gitu. Nah, kemudian bentuk yang di tengah ini kita abaikan dulu. Kita abaikan, kita masuk ke bentuk paling kiri dan paling kanan. Jika kita baca sebelah kiri dan sebelah kanan, ini kan sama-sama punya integral FU DU ya. FU. Nah, jadi nanti kita peroleh DU itu sama dengan DU per DX kali DX. Gitu. Nah, ini nanti modal awal kita. Jadi, jika kita tidak dapat menghitung integral fungsi hx secara langsung, kita seringkali dapat melihat suatu variabel baru. Jadi kita dapat memisalkan persamaan hx itu ke dalam suatu variabel baru, yaitu fungsi fu, di mana integral hx dx itu sama dengan integral fux kali du per dx kali dx atau sama dengan integral fu du. Nah, bentuk integral fu du ini akan lebih mudah, biasanya lebih mudah untuk dihitung daripada bentuk yang pertama. Muluk-muluk ya penjelasannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh soal yang kedua, di mana kita diminta menghitung nilai integral dari x pangkat 3 tambah 5 pangkat 100 kali 3x kuadrat dx. Nah, kita perhatikan di sini yang pertama, kita lihat yang ada di dalam kurungnya ini, yang pangkat 100. X pangkat 3 tambah 5. Ini kalau kita turunkan jadinya bentuk 3x kuadrat. Ya, bentuk ini ya, ternyata faktornya ada di integran itu sendiri. Nah, kita akhirnya dapat membuat permisalan U sama dengan X pangkat 3 tambah 5. Sehingga nanti DU-nya itu sama dengan D per DX dari X pangkat 3 tambah 5 sama dengan 3X kuadrat. Gitu ya. Maka nanti ini persamaan yang tadinya dalam bentuk X dapat kita ubah ke dalam bentuk U. Gitu ya. Nah, kalau yang ini gampang ya. X pangkat 3 tambah 5 tadi kan sama dengan U, maka nanti di sini jadi U pangkat 100. Nah, selanjutnya yang kalau ini sudah diubah jadi U, yang lain juga harus kita ubah jadi U dalam variabel U supaya bisa kita integralkan. Nah, ini tadi kita peroleh 3x kuadrat dx ini adalah du ya, du yang di atas ini. Ini maka nanti kita peroleh bentuk ini, bentuk yang ada di sebelah kiri saya ini nanti sama dengan integral U pangkat 100 du. Begitu ya teman-teman ya. Sama dengan, nah ini baru kita integralkan menggunakan aturan pangkat seperti biasa. Maka nanti kita peroleh U pangkat 101 per 101 tambah C. Lebih gampang ya kita menghitungnya. Nah, oh ya, ini belum saya tuliskan di sini. Ini jadinya di sini dx ya. Nah, seperti ini. Karena tadi kita turunkan terhadap x. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah membuat variabel baru, yaitu U, kita harus mengembalikan lagi. Yang U itu harus kita kembalikan lagi ke dalam variabel x. Karena kita ingin jawaban dalam bentuk variabel x. Gitu ya. Maka, tadi U kita misalkan sebagai sama dengan x pangkat 3 tambah 5 di pangkat 100. Ini saya salah tulis masa pangkatnya di sini. Pangkatnya di luar. Maaf ya. Ini 5.
dipangkat 100. Nah, seperti ini. Itu kan sama dengan tadi kita dapat hasilnya U pangkat 101 per 101 ditambah C. Di mana U-nya tadi itu adalah X pangkat 3 tambah 5 pangkat 101 per 101 tambah C. Ya, saya rasa untuk bagian ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Semoga bisa menambah penjelasan semoga bisa menambah pemahaman kalian, melengkapi pemahaman kalian terkait dengan asal-usul dari teknik substitusi itu seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas di bagian selanjutnya, masih ada contoh 3, 4, 5, dan contoh 6. Begitu ya. Untuk bagian ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar.